mungkin rasisme ini agak lebih rawan untuk teman-teman yang nongkrong di kafe, gitu. Clubbing misalkan ya, gitu. Bisa jadi. Ibu, ini kan tadi di awal Ibu pernah sempat cerita nih kesibukan di universitas. Selain di universitas sendiri Bu saat ini, kesibukan mungkin ikut organisasi apa atau membina apa di luar sana, ada nggak Bu kira-kira Bu? Oh ya, jadi sejak sebelum saya menjadi wakil rektor, saya salah satunya ya menjadi pengurus MUI Provinsi. Jadi saya ini sekretaris Komisi Seni dan Budaya Islam. Alhamdulillah beberapa kegiatan sudah terlaksana. Alhamdulillah. Program tahun Komisariat yang di Geobos bukan? Ya, di Geobos, kantor MUI Provinsi di sana. Setidaknya kita bisa berkontribusi untuk pengembangan Islam di Kalimantan Tengah. Ya. Kemudian selain itu saya juga saat ini sebagai Dewan Pembina Yayasan Hasanka Harapan Insan Kalimantan yang membawahi Hasanka Boarding School. Boarding School yang di Staji itu bukan Bu ya? Itu betul. Sekarang dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan insya Allah soon to be Poltek Hasanka. Akan ada Polteknya? Ya, akan ada Poltek Hasanka. Mungkin kita lebih mengembangkan sektor peternakan dan perkebunan ya yang selama ini mungkin tidak terlalu dilirik oleh perguruan tinggi karena mungkin dirasa kurang komersil. Tapi kalau Poltek Hasanka kita lebih untuk membangun umat gitu. Jadi kemaslahatan jadi umat. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang jarang tersentuh kan mungkin itu ya sektor peternakan kan di Kalimantan sebenarnya sangat berpotensi. Betul. Ya, cuman saya pernah dengar kemarin waktu ada anggota DPD RI datang, kebutuhan suplai ayam di Palangkaraya, Kalimantan Tengah ini masih sangat besar sekali dan tidak terpenuhi oleh lokal Kalimantan. Lokal Palangkaraya maksudnya, sehingga harus mengimpor dari Banjarmasin. Iya, betul. Kenapa tidak kita tuh punya potensi peternak-peternak ayam dari mulai yang rumahan sampai yang berskala besar gitu. Nah, itu yang akan kita garap untuk pemberdayaan masyarakat gitu. Jadi, dan Hasanka Boarding School juga akreditasinya A ya Bu ya? Ya, alhamdulillah. Ini bukan pesan sponsor ya, karena tidak ada endorse. Gitu. Ibu ini Utri, saya beberapa kali menemui entah itu di jalan, Ibu ini orang yang paling suka olahraga Bu ya? Alhamdulillah. Kayaknya sempat beberapa pagi gitu saya ketemu, Ibu, assalamualaikum. Saya naik motor, padahal saya lebih muda loh ya. Mohon maaf Bu ya. Saya naik motor, ibunya lari gitu sama bapak Bu ya. Lebih tepatnya jalan kaki. Jalan kaki Bu ya. Muter di daerah sini. Iya. Itu rutinitas setiap pagi atau? Setiap pagi. Setiap pagi saya hari kerja pun saya jalan. Jadi setelah subuh ya habis ngaji dan doa amalan pagi. Setelah syuruk Bu ya. Ya 5.15 itu kami berangkat. Berangkat hanya cukup 1 jam saja, 1 jam. Kalau saya pakai ini bukan endorse juga ya. Saya ada jam tangan untuk mengukur langkah saya. Detak jantung apa segala macam. Ya, jadi targetnya itu kalau saya sih nggak muluk-muluk. Sebenarnya idealnya itu 10.000 langkah. 10.000 langkah jadi sehari. Kalau suami saya dia harus mencapai 10.000 langkah. Kalau saya 6.000 insya Allah sudah cukup. Untuk prinsipnya itu darah itu harus dipompa, ya darah itu harus dipompa, jantung kita harus selalu bekerja sehingga bagaimana caranya ya dengan jalan kaki, itu maka aliran darah kita akan lancar. Jadi aktivitas seharian itu nggak akan ngantuk. Gitu. Tidak akan ngantuk. Terasa sekali bedanya ketika dulu sebelum saya merutinkan jalan pagi itu saya sering siang-siang tuh pasti ngantuk. Ya. Merasa lelah gitu Bu ya. Jadi jam istirahat itu setelah makan siang saya sempatkan untuk tidur siang. Tapi sekarang saya selalu bekerja aja nggak masalah gitu ya, istirahat sebentar ya sekedar nonton YouTube channel FKIP UM Palangkaraya. Tepuk tangan dong. Terus kemudian mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di luar ini misalnya membalas email dan lain-lain.
Jadi tidak ada rasa ngantuk atau apapun gitu, karena darah kita sudah kita pompa di pagi hari. Kemudian gitu. Sore saya masih nge-gym juga Pak Ade. Iya, saya sering lihat tuh. Saya mau tanya sebenarnya. Ini kebetulan di sini nih. Itu gymnya khusus cewek ya Bu ya? Jadi wah ini nanti jadinya iklan Endorse. lagi nih. Jadi di gym saya itu sesinya memang mayoritas untuk cewek, untuk perempuan, khusus perempuan. Tapi kelas untuk laki-lakinya ada kalau nggak salah hari Sabtu siang ke sore. Oh, ke beda malam. apa? Beda jam. Beda jam. Jadi nggak mungkin ada laki-laki di dalam gitu. Gitu. Ada sih kadang-kadang kalau pas kelas Zumba ya. Zumba itu instrukturnya laki-laki. Zumba juga. Iya gitu. Jadi gini, karena salah satu aktivitas saya selain sebagai wakil rektor, sebagai ibu dan sebagai istri adalah narasumber webinar. Wes, tepuk tangan. Ya. Soalnya saya lihat di story kadang-kadang Bu ya, kadang-kadang ada story sedang webinar ini. Waduh, ini kapan saya seperti itu ya? Insya Allah akan datang saatnya. Amin. Jadi gini, menurut pengkajian saya selama ini memang walaupun tidak di masa pandemi, tapi dosen itu dituntut untuk lebih kreatif dalam menyajikan materi kuliah. Betul. Ya, perkuliahan di kelas klasikal seperti itu sudah tidak menjadi alternatif utama lagi. Gitu. Tatap muka itu udah. Pun seperti Zoom, jadi tidak juga bijak ya seorang dosen. Terus menerus selama 16 pertemuan itu Zoom. Tapi betul. kita lebih menekankan pada blended learning. Blended itu apa Pak Ade? Buta. Blended, Oh, Pak. blended. Bukan blinded. Oh, blind. Aduh, ini listening saya gimana nih ya? Blended itu tahu blender? Ya, Itu kan bercampur. mencampur. Jadi metodenya mix method. Oh, Jadi mix method. ada dengan Zoom, ada dengan WhatsApp, mungkin dengan modul. Kemudian diberikan video-video untuk mahasiswa menonton video, mengikuti tutorial ya, terutama mata kuliah praktikum dan bermacam-macam. Nah, itu dosen kita tuntutnya semakin besar Pak Ade untuk masa sekarang ini, apalagi dengan adanya kampus Merdeka ya. Jadi LMS misalnya, secanggih apapun LMS yang sudah kita kembangkan misalnya atau kita adaptasi dari sistem SPADA atau apapun, tapi tetap saja seorang dosen itu dituntut untuk lebih kreatif lagi, ya. Tidak menjamin enak dulu ya, misalnya teman-teman nih yang dulu masuk kelas gitu, enak dulu masuk kelas ketemu teman-teman, tapi apakah kalian merasa itu suatu pembelajaran yang efektif? Belum tentu. Belum tentu, karena sekarang dengan Zoom justru dosen harus dituntut menyajikan materi yang lebih menarik. Walaupun ya misalnya seperti saya, dengan kesibukan saya merasa tidak sanggup untuk membuat video tutorial sendiri. Yang ada saya di dalamnya, saya mengajar pemrograman web, pemrograman berorientasi objek, atau metode penelitian, audit sistem informasi. Tapi dengan kreativitas saya mengambil video dosen lain dari universitas lain, silahkan ditonton. Silahkan ditonton, diikuti instruksinya untuk praktikum PBO atau web seperti itu. Selama mahasiswa bisa menyerap itu, toh ilmu bisa dari mana saja. Tidak melulu dari satu arah kan ilmu Bu ya. Betul. Nah, ini pesan saya juga untuk mahasiswa kita ini ya, semua fakultas ya, di UMPR maupun di universitas lain. Jadi dosen itu hanya sebagai fasilitator pembelajaran kalian, ya. Fasilitator. Jadi jangan mengharapkan kita itu menyuapi kalian dengan ilmu-ilmu yang kalian inginkan gitu. Tapi kita ini menunjukkan kalau kalian mau belajar apa misalnya dari ekonomi, contohnya ekonomi makro. Dosen menunjukkan ini loh video ini yang kalian bisa tonton untuk menambah pengetahuan, atau baca jurnal ABC untuk menambah pengetahuan kalian gitu. Jadi bukannya guru itu analoginya ya untuk misalnya makanan, bukan kita ambilkan makanan suapin kalian gitu, tapi itu di rak dapur sana ada ayam goreng, gitu. Ada cokopop, silakan diambil. Di meja dapur sebelah sana ada ayam goreng. Di warung tetangga sebelah sana ada rawon yang enak, silakan dibeli kalau mau rawon. Intinya supaya kenyang. Nah, kalau dalam analogi pembelajaran, intinya supaya menyerap semua ilmu, kan seperti itu. Karena sumbernya sudah
tersedia banyak ya Bu ya. Tinggal kita sebagai mahasiswanya aja lagi mau apa enggak. Betul gitu. Karena dosen sudah mengarahkan nih baca ini atau lihat ini, tonton ini, baca jurnal ini kan sudah lengkap sekali seperti sudah. itu. Bayangkan kalau dosen juga yang harus menjelaskan isi jurnal itu kan malah tidak efektif gitu. Oke, mungkin. Sama juga kayak misalnya kita mau cari beasiswa, kan beasiswa itu udah disediakan Bu ya, tinggal kita mencarinya. Iya. Nah, ini menarik nih Hutri. Ngomong-ngomong masalah beasiswa, ini kita pertanyaan bolak-balik lagi tadi ya. Masalah. Mohon maaf Bu ya. Kira-kira pesan Ibu bagi kita semua nih, teman-teman mahasiswa, terus penonton FKIP Channel, apa dulu nih yang paling utama harus kita siapkan kalau ingin mendapatkan beasiswa itu Bu? Baik, jadi gini teman-teman penonton YouTube channel FKIP Palangkaraya, ya. Beasiswa itu kalau saya kategorikan itu ada dua, jadi beasiswa luar negeri atau beasiswa dalam negeri. Ya. Ini bicara beasiswa studi lanjut ya. Atau beasiswa internal, beasiswa studi lanjut aja studi lanjut aja Bu. Karena insya Allah kalau S1 kalian sudah bisa menghandle ya. Kemudian beasiswa dalam negeri yang pertama ya. Berkas harus lengkap ya, karena setiap beasiswa itu sudah ada persyaratannya ya. Jangan pernah menganggap remeh satu atau dua unsur dari kelengkapan berkas. Atau ini bisa aja nanti nyusul atau gimana gitu Bu ya. Itu harus dipersiapkan jauh hari dan jangan harap kalian mendapatkan beasiswa bulan ini ditutup kalian baru mengapply bulan ini. Ya itu mungkin ada 1% orang yang bisa berhasil dengan cara itu, tapi pada umumnya sesuatu itu harus dimulai dengan perencanaan yang matang. Gagal merencanakan itu sama dengan merencanakan kegagalan. Ya, jadi perencanaannya itu harus bagus dulu gitu. Pun ketika kita bicara beasiswa luar negeri, apa sih syarat utama yang menjadi kendala pada umumnya adalah kompetensi bahasa Inggris. Kalau misalnya merasa belum mampu untuk bahasa Inggrisnya, ayo kita tingkatkan bahasa Inggrisnya dari sekarang ya. Belajar bahasa Inggris itu tidak harus, ayo Pak Ade, mau nggak jadi guru saya ngajarin bahasa Inggris? Banyak sekali. Mungkin Pak Ade, oke, saya arahkan. Kamu nonton channel YouTube ini, kamu baca buku ini, latihan soal ini gitu ya. Ada ya seperti nature-nya seorang dosen yang menunjukkan sumber belajar tadi. Jadi belajar bahasa Inggris dulu, kemudian setelah sudah dirasa matang, kita ngetes kompetensi kita ya, apa yang diinginkan oleh beasiswa itu, misalnya IELTS kah atau TOEFL preparation saja atau TOEFL institusional. Nah itu dulu dipegang. Ya, itu dulu dipegang. Karena itu kan berlaku biasanya 2 tahun Bu ya. 2 tahun. Ketika sudah pegang sertifikat bahasa Inggris, maka mulailah untuk melengkapi persyaratan yang lain gitu. Kalau untuk beasiswa luar negeri berangkat dari sertifikat bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Berarti memang betul ya bahasa Inggris dulu ya. Iya. Mata kuliah saya bahasa Inggris ada yang nggak lulus nggak nih ya? Nggak ada. Mungkin sama juga dengan beasiswa internal atau yang bersifat lokal. Itu berkas kan? Nah berkas itu yang tadi saya bilang. Jadi jangan pernah meremehkan salah satu unsur berkas itu. Semua itu adalah penting gitu. Nah kita udah banyak banget ya Pak bercerita dari beasiswa, terus kehidupan ibu di luar negeri. Sampai anaknya juga saya tanyain. Sampai anaknya juga ditanya. Nah ini pertanyaan terakhir. Dan ini mungkin yang ditunggu-tunggu oleh pemirsa yang ada di rumah. Satu kata atau satu kalimat tentang FKIP Ibu. By the way Ibu pernah ngajar di FKIP Bu ya? Iya, itu yang saya mau bilang. Jadi FKIP ini cukup berbangga karena fakultas yang pertama kali saya mengajar. Alhamdulillah, tepuk tangan dong. Di UMPR adalah di FKIP, yaitu di Prodi PTI. Ya, tahun 2017 saya menjadi dosen tidak tetap ya, boleh dibilang dosen luar biasa lah, dosen LB itu di PTI, di Prodi PTI, karena waktu itu ilmu komputer belum berdiri dan saya belum resmi pindah ke UMP. Secara strukturalnya belum resmi pindah, jadi saya mengajar PTI. Itu memorable banget ya, memorable banget, mahasiswa-mahasiswa yang sekarang rata-rata sudah pada lulus semua ya. Angkatan pertama dan kedua kayaknya Bu ya.
Iya. Angkatan 2015 sama 2016 itu kan Ibu ngajarnya di 2017. Iya betul itu. Jadi FKIP adalah fakultas pertama yang tempat saya mengajar di UMPR dan juga kalau saya melihat ya semakin berkembangnya peradaban suatu negara itu adalah dimulai dari metode pengajarannya. Nah, FKIP UM Palangkaraya ini kan memproduksi guru-guru ya, calon-calon guru cagur yang kita harapkan berkualitas sebaik mungkin sehingga bisa membangun peradaban di Kalimantan Tengah pada khususnya dan Indonesia dan bahkan dunia. Pada amin. Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Dita. Itu tadi pertanyaan terakhir dari Hutri. Iya. Oh, ada lagi Pak? Pertanyaan terakhir dari saya dong. Boleh dong? Boleh ya. Kata-kata motivasi dong Bu buat anak-anak atau teman-teman kita mahasiswa atau pemirsa FKIP channel, mungkin biar apa ya, membakar semangat kita nih Bu, biar setidaknya punya semangat lah untuk studi lanjut lah atau berkarya setinggi mungkin, seperti apa Bu? Mungkin Jadi prinsip saya dari dulu ya, mungkin kalau semua filosofi hidup saya dikumpulkan, itu akan intinya di sini nih. Bermuara pada satu kalimat simpel, yaitu dare to failure. Dare to fail. Ya, jadi jangan takut untuk gagal. Bahasa Indonesianya. Ada yang nggak bisa bahasa Inggris ya. Jangan takut untuk gagal. Jadi kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Kan banyak yang bilang. Kalau saya simpel, jangan takut untuk gagal. Jadi gagal itu bukan sesuatu yang memalukan. Saya pun pernah dan sering gagal. dalam berbagai hal ya. Betul. Tapi itu tidak menjadikan saya sebagai pribadi yang mudah menyerah. Justru saya semakin penasaran kenapa saya gagal, apa yang membuat saya gagal, apa yang kurang dari dalam diri saya sehingga saya gagal dalam hal A, B, C, apa yang perlu diperbaiki, siapa yang harus saya tanya untuk memperbaiki diri saya ini. Siapa yang kira-kira bisa memberikan masukan kepada saya supaya saya tidak mengulangi kegagalan saya yang kemarin. Gitu. Jadi semua filosofi hidup saya itu bermuara pada satu itu. Jangan takut untuk gagal. Artinya mencoba dong Bu ya? Harus mencoba. Banyak itu implikasinya banyak sekali Mbak Ade. Pokoknya intinya jangan takut gagal, jangan malu ya. Bahkan orang sekaliber misalnya presiden kita pasti pernah gagal juga ya. Kan beliau misalnya pengusaha mebel mungkin dulu pernah juga tertipu, pernah rugi gitu. Nah itu dia. Baik. Jadi jangan takut gagal. Intinya. Banyak sekali yang kita dapatkan pada hari ini, termasuk saya sebagai mahasiswa yang salah satunya mengidolakan beliau, Ibu Sasha Putri Widiarti. Iya, karena jarang sekali wanita itu yang mau seperti meningkat gitu Pak untuk berkembang. Ini kamu meningkat daripada saya nih tinggi. Jadi mungkin itu saja ya Pak perbincangan kita pada hari ini. Mudah-mudahan nanti akan ada undangan selanjutnya, nggak apa-apa Bu ya? Oh, sangat dengan senang hati. Ya, kita undang lagi mungkin sesinya seperti apa buat menginspirasi lagi seperti itu, bercerita lebih banyak lagi karena masih banyak hal-hal yang perlu digali nih dari Ibu Ika nih. Dan waktunya 1 jam itu udah cukup Pak. Iya, ini udah 1 jam. 1 jam Pak. Itu mereka tim bingung. 1 jam merasa 60 menit loh. Enggak. Rasanya baru-baru aja tadi saya opening nih. Ya, ternyata udah menutup ya Pak ya. Mungkin saya mau memberikan closing statement ya. Ya, silakan Bu. Ini yang kami tunggu nih Bu. Jadi itu tadi sudah kata-kata mutiara. Yang terakhir adalah ucapan terima kasih kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UM Palangkaraya. Ini adalah suatu terobosan yang sangat membanggakan bagi saya bahwa salah satu fakultas di UMPR ini memiliki fasilitas seperti ini YouTube. Maksudnya YouTube di mana semua lini ya boleh menjadi narasumber, kemudian bisa menginspirasi banyak orang. Ini saya sangat mengapresiasi ya. Sekaligus saya menyampaikan kepada Pak Dekan dan jajarannya
keep up the good work. Jadi teruskan pekerjaan yang bagus ini dan juga terima kasih untuk para mahasiswa, kru-kru yang ada di sini. Luar biasa. Kerja keras kalian akan membuahkan hasil. Amin ya tidak Rabbal sekarang alamin. tapi di masa yang akan datang ya. Walaupun mungkin tidak ada bayarannya atau apa, tapi ada sponsor. Ini dia jadi sponsor kita dari Berkah Rencar. Siapa? Punya Pak Aam Ripaldi. Iya, silakan. Oke, baik teman-teman pemirsa Epkeep Channel. Demikian tadi bincang-bincang hangat kita bersama Ibu WR2, Ibu Ika Sapitri. Mudah-mudahan bisa menginspirasi, cerita ini membuat kita semangat lagi untuk melanjutkan studi tentunya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.